Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bidan Muda Aceh. Baik, pada pertemuan kali ini ya, saya ingin menjawab lagi pertanyaan teman-teman, yaitu, Kak, bagaimana hitungan jam lembur di Saudi? Nah, ini banyak sekali ya masuk DM ke saya menanyakan bagaimana dengan hitung-hitungan jam lembur kalau bekerja di Saudi Arabia. Jadi by the way ya teman-teman, untuk jam lembur ini ya, saya tidak tahu juga ya kalau untuk Indonesia, tapi kebanyakan ya, nggak semua orang peduli dengan jam lembur ini, apalagi yang kita itu kerjanya di Indonesia tuh ya kontrak atau mungkin bukan kontrak, gimana sih istilah kata, yang kerja yang nggak terlalu terikat gitu ya, yang tidak terlalu mematuhi aturan kepemerintahan. Bahkan mungkin kebanyakan ya kalau untuk Indonesia itu jarang sekali dibayar lembur ya kan, kecuali yang memang perusahaan-perusahaan yang ternama yang memang mereka memperdulikan dan hitung-hitungan untuk jam kerja lembur karyawannya gitu. Jadi ngomong-ngomong soal jam lembur, kalau untuk di Saudi Arabia, alhamdulillah sekali ya, itu memang mereka memperhitungkan untuk jam lemburnya. Nah, di sini itu ada beberapa jam lembur ya, ada perbedaan antara swasta dan juga pemerintahan. Lagi-lagi ya, kenapa ada perbedaan? Karena memang alhamdulillah ya, karena memang alhamdulillah saya juga sudah pernah bekerja di pemerintahan, pernah bekerja di swasta. Jadi alhamdulillah sekali, memang saya tahu sedikit lebih banyak, kurang lebih tentang pemerintahan gitu ya, dan juga swasta kalau bekerja di Saudi Arabia gitu. Nah, berikutnya saya ingin menjawab dan membahas tentang kalau kita bekerja di luar negeri, di Saudi Arabia khususnya di bawah naungan pemerintahan, yaitu Ministry of Health. Jadi kalau untuk Ministry of Health ada beberapa poin yang sudah saya rangkum di sini. Di antaranya, satu, hitungannya dari jam kerja mulai dari setengah jam ya setelah jam kerja selesai. Jadi artinya begini, kalau semisal nih teman-teman bekerja, kalau Anda itu di bawah naungan kepemerintahan Arab Saudi ya, dan ini setiap rumah sakit itu berbeda-beda kebijakannya. Nah, kebetulan kalau untuk rumah sakit saya kebijakannya itu dihitung jam lembur itu setelah setengah jam dari jam tertentu, dari jam resmi Anda pulang. Jadi contoh ya, umpamanya Anda bekerja untuk dalam satu hari 24 jam itu dibagi dalam 3 shift. Jadi ada shift pagi, siang, dan juga malam. Nah, kalau untuk shift pagi itu dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam. Berikutnya dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi besoknya gitu. Jadi ada pembagian dalam 24 jam itu, ada pembagian 3 shift. Nah, kalau untuk jam resminya itu dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 3 siang, ya kan? Nah, kalau untuk hitungan lemburnya itu dimulai dari jam 3:30 atau jam setengah 4. Jadi kalau semisal Anda pulang lebih daripada jam setengah 4, maka itu sudah hitungan ke dalam jam lembur. Kenapa tidak di jam yang sesuai gitu ya? Karena memang itu sudah memang begitu regulasinya. Jadi kalau semisal kita berangkat kerja itu bisa maksimum telatnya itu 30 menit. Jadi semisal nih jadwal masuknya itu jam 7 pagi, tapi saya telat gitu kan, saya nggak masuk on time banget gitu. Jadi saya bisa berangkat kerjanya itu sampai dengan jam 7.30. Karena memang 30 menit dari hitungan jam kerja dan 30 menit setelah pulang kerja itu adalah jam jam transisi, jadi jam pergantian shift, operan shift. Jadi di situ ada yang namanya loyalitas ya. Jadi loyalitas 30 menit. Jadi kok dibilang rugi dong? Enggak juga, karena memang itu regulasi kan untuk semua rotasi, untuk semua shift seperti itu berlaku, tidak hanya berlaku untuk satu shift. Jadi otomatis itu sudah menjadi rotasi, sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi standar kami dalam bekerja gitu. Jadi memang di situ ya it's okay, kita bisa ya, karena memang sama-sama benefit, nggak ada yang dirugikan gitu kan. Yang penting hitungannya itu 30 menit dari jam ketentuannya ya, sudah paham ya. Nah, lebih daripada itu maka itu disebut dengan time bug atau overtime. Biasanya kalau overtime itu memang dia ada pembayaran. Jadi mereka akan membayar kita sesuai dengan berapa jam kita
terlambat atau kita lemburnya. Tapi kalau untuk time bug berarti mereka akan memperhitungkan jam kerjanya. Jadi semisal nih hari ini kita ada telat 1 jam, mungkin minggu depan kita ada telat lagi pulang 1 jam, mungkin hari berikutnya kita ada telat lagi pulang 1 jam. Jadi nanti diakumulasi ya, mungkin ada setiap shift kita kebanyakan pasien, jadi akhirnya telatnya itu sampai dengan 2 jam, ada juga ya yang seperti itu. Nah, dengan demikian maka diakumulasi semua jumlah berapa jam Anda telat, nanti akan dikasih kertasnya, jadi nanti kita bisa catat berapa jam telat kita, jadi nanti akan ditotalkan menjadi 8 jam, maka itu akan termasuk 1 hari off. Jadi kebetulan ya, kalau untuk di rumah sakit saya mereka tidak membayar uangnya, kalau untuk yang di bawah pemerintahan Saudi. Tapi ada juga di bawah pemerintahan Saudi di rumah sakit lainnya mereka mendapatkan uang, jadi susah untuk mendapatkan off. Nah, kalau kami lebih ke free untuk mengambil hari off daripada untuk dibayar dengan uang ya. Itu plus minus ya, jadi itu ya maklumi saja karena memang setiap kebijakan dari rumah sakit itu berbeda-beda. Oke? Nah, kemudian ya udah jelas ya, jadi nanti bisa ditotalkan, nanti bisa ketahuan berapa jam kerja kita dalam 1 bulan ini. Kita punya mungkin ada 24 jam atau mungkin ada 16 jam totalnya. Ya sudah, berarti kita bisa mendapatkan off 2 hari. Karena setiap hari itu hitungan kerjanya itu ada 8 jam. Oke, hitungan kerja setiap hari itu 8 jam, dalam 1 minggu 48 jam. Jadi dalam 1 minggu kita punya hari off 1 hari. Oke. Nah, kemudian berikutnya, minta time bug-nya ke bagian supervisor NSO untuk ditandatangan. Jadi kita kumpulkan sampai dengan 8 jam, maka itu hitungannya 1 hari. Nah, jadi kan surat tadi yang mereka berikan untuk kita kumpulkan semua jam kerja lembur kita, maka itu nanti setelah dikumpulkan menjadi ada 8 jam, ada 16 jam, berapapun itu, maka itu nanti diberikan kertas tersebut, form tersebut kepada supervisor kita pada shift kita bekerja. Jadi nanti mereka yang akan tanda tangani jam lembur kita, dan nanti jika sudah terkumpul semuanya maka akan ditandatangani oleh director nursing. Jadi direktur keperawatan, direkturnya nanti akan ditandatangani oleh direktur untuk di ACC kita bisa ambil hari off. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian MOH akan membayar dengan uang dan hitungannya per jam berdasarkan dari gaji yang kita peroleh. Semisal 5.000 per bulan, maka dibagi 30 hari, maka dibagi lagi menjadi 48 jam, maka per jamnya adalah sekian. Jadi kalau untuk yang memang dibayar, jam lemburnya itu memang dibayar, maka itu akan dikali-kali dan dibagi-bagi lagi dengan gaji basic kita dapat per bulan. Jadi semisal kita per bulan ada gaji sekitar 5.000, maka nanti akan dibagi menjadi 5.000 per 30, setelah itu dibagi lagi menjadi per 8 jam, maka nanti akan ketahuan per 1 jamnya itu berapa. Jadi bisa saja per 1 jamnya itu 50 real atau mungkin 40 real atau mungkin 30 real, itu tergantung dengan basic salary Anda. Jadi kalau basic salary-nya tinggi, maka per jamnya juga tinggi yang akan dibayar. Jadi kalau semisal nih per jam ada yang 30 real atau per jam 40 real, berapa uang rupiah kah? Berarti kalau 40 real dalam per jam, kalau untuk rupiahnya itu ada 160.000 1 jam. Ya, jadi nanti hitung-hitung aja berapa jam dan nanti ditotalkan dalam sebulan dapat berapa jam, dan nanti akan dibayar dimasukkan ke uang gaji ya. Atau kalaupun tidak masuk sekaligus di uang gaji, maka nanti setelah 1 minggu berikutnya mereka akan mentransfer kita sebagai uang lembur. Nah, alhamdulillah ya. Jadi nanti tambah-tambahannya itu dari jam lembur kerja kita. Kemudian berikutnya, sebagai MOH akan dijadikan untuk hari libur dan sebagai Jew off. Nah, ini bisa kita gunakan untuk saat vacation sebagai namanya. Nah, untuk poin yang kelima, sebagian yang saya sampaikan tadi, time bug ini bisa dijadikan sebagai Jew off, artinya bisa diambil untuk hari off. Nah, untuk hari off ini bisa langsung diambil pada saat kita masih bekerja di hari-hari biasa, atau mungkin kita nggak mau. Nah, jadi kalau kita nggak mau untuk yang seperti itu, maka boleh juga kita kumpulkan semua hari-hari off kita itu untuk
nanti akan kita ambil pada saat kita vacation, pada saat kita cuti tahunan. Nah, itu boleh juga. Jadi semisal teman-teman sudah punya Ju off, ada 8 Ju off atau mungkin 10 Ju off ya. Jadi nanti vacation tahunannya atau cuti tahunannya kita punya total 56 hari. Jadi ditambah dengan Ju off ini 10 hari maka menjadi 66 hari. Jadi kita bisa stay di Indonesia nanti kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah sekali ya. Untuk pulang ke Indonesia kita punya banyak hari off karena bisa dikumpulkan dari hari-hari off ini. Jadi nanti untuk pulang ke Indonesia pun bisa mengumpulkan semua hari-hari off ini, bisa kita gunakan dan bisa berlama-lamaan saat vacation atau cuti tahunan. Nah, saat cuti tahunan ini juga alhamdulillah ya, untuk pesawatnya itu juga dibayar gratis pulang dan pergi. Alhamdulillah. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya kan? Nah, jadi untuk yang MOH sampai di sini ya, ada 5 poin ya yang perbedaannya dengan swasta. Semoga bermanfaat.